Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i awliya'illah fil alamin. Thumma khususan lillah jami' arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar alihil adhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma ja'alna minhum. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah, yang saya hormati dimanapun panjenengan semua berada. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diperkenankan, diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita ngawas ilmu ni pun Allah subhanahu wa ta'ala kanti sesarengan, yaitu setiap hari Ahad dan hari Senin ba'da Isya dari Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi yaitu basyira wa nadhira, pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan untuk kita semua umat-umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya kelak bisa mendapatkan syafaat advokasi beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua kelak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ngawas sesarengan kita ilmu ni pun Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam kitab Matan Ghayat Takrib. Kita sudah sampai dengan halaman 31. Kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Allah. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu perbedaan antara laki dan perempuan, kita lanjutkan. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat wa jami'u badanil hurrati. Lan tatkala mekanane ing apa suwiji-wiji
ing dalam salat mongko Safaqat kepelok kepeluk kepelok utawi sekabehane badane waton parda merdeka merdeka auratun iku aurat illa wajhaha wa kaffaiha kecapa raine lan epek lorone utawi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ya di dalam syarah nomor kalih geniku hendaknya wong wadon disupre kaping pisan ngumpulake anggotane. Nomor kalih ngelunakake suarane yen ana wong lanang kang ora mahrami. Nomor 3 yen ana apa-apa sakjerone salat disupre kepelok. Jamaah yang dirahmati Allah, kepelok ya. Kita baca terlebih dahulu, semoga Allah memberikan kita pengertian, amin. Nomor sekawan kabeh awake wong wadon iku aurat kajaba rai lan epek lorone nggih telapak tangan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa kita jelaskan di sini bahwasanya wanita pada zaman dahulu itu ada dua. Ada wanita merdeka, bukan budak. Oke. Makanya disebut al-hurrati. Bagi dia auratnya adalah semua badannya. Wa jami'u badanil hurrati. Aurat apabila berada di tempat-tempat umum. Oke. Apabila bersama dengan laki-laki ajnabi. Apa kemarin pengertian laki-laki ajnabi? Laki-laki asing. Laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan. Wal amatu karrajuli fi sholati. utawi waton amat iku kaya wong lanang kang tetep ing dalem salat. Namun bagi wanita amat atau wanita budak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan ya secara umum. Namun ternyata secara kehidupan underground di beberapa tempat di dunia ini masih terdapat perbudakan. Naudzubillah. Yaitu ketika segolongan manusia tidak bisa melakukan apapun aktivitasnya yang muncul dari inisiatif keinginannya sendiri, namun berada di bawah paksaan. Kalau tidak akan disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberikan kekuatan, keselamatan oleh Allah bagi orang-orang yang belum mendapatkan kemerdekaan. Bagi orang-orang yang masih berada di bawah perbudakan.
Dan bagi wanita amat, wanita budak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu auratnya karrajuli fis sholati. Seperti auratnya laki-laki di dalam sholat. Nggih. Nah, itu. Faslun walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Utawi iki ku fasol utawi perkara kang amba talake so alladhi ing Iya niki iya, bacane iya nggih. alladhi ing salat iku sulas apa ne perkara ne. Nggih. Berapa perkara yang bisa membatalkan sholat? 11. Ahada asyara. Al-kalamul amdu. Siji guneman kang sengaja. Ya. Berbicara dengan disengaja itu batalake. Batalake napa? Batalake sholat. Faslun, perkara kang ambatalake salat iku 11. Yaiku guneman kang disengaja wal amalul katsiru. Lan panggawahan Panggawean. kang akeh. Ya. Jadi ya, jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, dimanapun panjenengan berada. Berikutnya yang kedua yang bisa membatalkan sholat adalah bergerak berlebih-lebihan. Kecuali kalau yang bergerak itu adalah jarinya. Contoh misalnya pipi kita gatel. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bisa dilihat, saya simulasikan. Nah, begini cara bergeraknya. Ini tidak membatalkan. Oke. Tapi kalau begini, 2 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan. Paham dong? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di dalam mazhab Syafi'i. Oke. Wal hadasu, Lan hadas wa hudutun najasati. lan anyar tekane najis. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadas dan najis yang tiba-tiba ketempelan seseorang yang sedang sholat. Itu pun bisa membatalkan. Jelaskan panggawean kan akeh. Berikuti hadas anyar, tekane najis. Nggih. Hadas misalnya napa niku? Apa contohnya hadas yang bisa membatalkan sholat? Napa contohnya? Ada yang tahu? Kentut 100. Kentut itu bukan najis. Kentut itu hadas. Hadas besar napa kecil? Hadas kecil. Itu bisa membatalkan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, makanya sebelum kita sholat, bahkan sebelum berwudu, silakan perut kita ini dibereskan dulu. Kalau misalnya jamaah mau misalnya ke WC untuk buang air besar, keluarkan dulu supaya nanti tidak mengganggu kehusyuan saat sholat.
Misalnya mau buang gas perut atau kentut, silakan kentut terlebih dahulu agar nanti tidak membatalkan wudhu. Baru setelah itu berwudhu sehingga sholatnya bisa nyaman dan tenang. Paham tum? Ya. Berikutnya juga apabila ketempelan atau terkena najis, hati-hati, itu bisa membatalkan sholat. Contoh misalnya sholat, kemudian terkena atau kejatuhan kotoran burung. Nah ini salah satu contoh, gitu. Maka di situ adalah batal sholatnya. Karena wahudutun najasati, hajis yang baru, sing anyar tekan nih. Wangkishaful aurati, Lan kukae. ini kebak nih. Lan kupa. Kabukae aurat. Nah, hati-hati, yang banyak terjadi pada laki-laki adalah bajunya tidak sempurna, sehingga ketika ruku atau ketika sujud kaosnya terlalu pendek, gitu. Akhirnya kesingkap kelihatan pantatnya. Naudzubillah. Itu membatalkan sholat. Begitulah sholat jungkar-jungkir tetapi tidak diterima Allah. Tiwas capek tok tetapi dicatat seperti orang yang belum sholat. Maka dia harus mengulang sholatnya. Supaya tidak mindo gawe jamaah yang dirahmati Allah, perhatikanlah baju Anda. Pakaian Anda, berpakaianlah yang pantas untuk menghadap Allah. Pantaskah kita ketika menghadap kepada Allah menggunakan pakaian yang seadanya? Kalaupun terpaksa Anda menggunakan kaos, pantaskah kiranya menggunakan kaos yang sangat pendek sehingga ketika ruku atau bersujud bagi laki-laki kemudian tersingkap pantatnya? Nah, itu bisa menjadi pemikiran untuk kita di dalam menyempurnakan baju atau pakaian yang pantas atau yang layak ketika mau sholat. Wa taghyirun niyati, Baru berubahe niat. ya. Contoh jamaah yang dirahmati Allah, berubah niat. Misalnya niatnya niat sholat isya. Nah, ternyata ketika masih di dalam tengah-tengah sholat, niatnya itu berubah. Dia rubah niatnya. Oke, maka di sini batal sholatnya. Niat sholat fardu tetapi dirubah menjadi niat sholat sunnah misalnya, batal. Pertamanya niat sholat maghrib, kemudian dia rubah menjadi niat sholat asar misalnya, berubah niatnya, itu membatalkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebaiknya sekalian saja dibatalkan kemudian mengulangi sholatnya. Fahim tum? Untuk prinsip kehati-hatian. Wastidbarul kiblati, Lan ngungkur ake kiblat. apabila kita misalnya sedang musafir atau sedang perjalanan jauh,
sehingga kita tidak tahu arah kiblat saat hendak sholat. Maka sebelum sholat, selayaknya lah Anda pastikan dulu di mana arah kiblatnya. Paham? Misalnya panjenengan bisa bertanya kepada orang lokal setempat. Ya. Tapi sekarang sudah banyak HP, ada aplikasi, pakai GPS, betul? Bisa menggunakan GPS. Lebih bagus lagi kalau GPS ditambah dengan bertanya kepada orang lokal setempat. Sehingga ketika misalnya Anda sudah sholat dan ternyata arah sholat panjenengan itu tidak sesuai, bukannya menghadap kiblat tetapi ngungkurake kiblat, membelakangi kiblat, maka selayaknya hendaknya panjenengan mengulangi sholat, karena sholatnya yang tadi belum sah. Di sini dijelaskan bahwa syaratnya sholat itu harus menghadap Kiblat. Ka'bah atau menghadap kiblat. Oke. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal aklu Mangan. nggih, mangan batalake salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya makan yang cukup banyak. Oleh karenanya perlu diperhatikan sebelum kita takbiratul ihram, ya. Dan misalnya kita sudah berwudu, kemudian kita makan. Makan tidak membatalkan wudu. Namun apabila nanti saat sholatnya tertelan makanan tersebut, nah ini kusing membatalake sholat. Hendaknya bagaimana? Berkumur-kumur, sikat gigi, diniati siwak. Jamaah yang dirahmati Allah, sikat giginya diniati siwak. Ya, disebutkan di dalam sebuah makalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terjemahnya adalah siapa yang sholat dengan bersiwak adalah pahalanya 70 kali dibandingkan sholat tidak bersiwak. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya Anda tidak menggunakan kayu siwak, tetapi Anda menggosok gigi sebelum sholat, ketika setelah berwudu atau sebelum berwudu, maka diniatkan siwak, insya Allah mendapatkan keutamaannya bersiwak saat hendak sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkumur-kumur, sikat gigi atau bersiwak menghilangkan butir-butiran makanan agar tidak tertelan saat sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Wallahu alam bisawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat di dunia dunia hatta al-akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana wasi'na nashkuruka alladzi an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina waslih data bainina wahdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa anfusana wa auladana wa kulli shay'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma alif baina qulubina waslih data bainina wahdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartana bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatin jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وجميع تلاميذنا وفقهم ولا تضرهم وارزقنا برهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.